ada keterangan hadis ruwiya yang diriwayatkan itu hadis an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas annahu qala, sesungguhnya Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zomin, umirtu diperintah aku, an asjuda bersujud aku, kata Nabi, ala sab'ati a'zomin, atas 7 tulang, minal jabhati, bayane pertama jidat, arang ta'ar, wal yadain, dan 2 tangan, 2 telapak tangan, war rukbatain, dan 2 lutut, wa'at rofil qadamain, dan ujung-ujung 2 telapak kaki, wa alla akufa, dan tidak boleh melipatkan dan tidak harus melipatkan kami, kata Nabi, asyaba, ing pakaian, wasya'ro, dan rambut, rawahu, meriwayatkan hu ing itu hadis sopo syaikhoni, Imam Bukhari Muslim, wazaniha, dan utawi yang keduanya dari sab'ah, syarat sujud yang tadi yang 7, ya ini yang keduanya, antakuna iku ada opo jabhatuhu, jidatnya orang yang sujud atau si musolli, jabhatuhu, jidatnya si musolli, iku maksupatan, hale terbuka, jidatnya jangan sampai ketutup, illa li uzrin, terkecuali kalau ada uzur, contohnya uzur kawujudi sya'rin, seperti adanya rambut, nabitin, yang tumbuh, yang jadi, biha, di itu jabah, wa asobatin, dan adanya asobah, asobah itu perban karena luka, liwajin, karena ada sakit, haisu sako, sekira masyakat atau merepotkan, opo naj'uha, mendedel atau mencabutnya itu asobah, masyakotan sadidatan, dengan masyakat yang banget luar biasa itunya, kalau dicabut wah bahaya, lama sembuhnya, wala yu'idu, dan tidak harus mengulang si musolli, mengulang sholat, in wado'aha, kalau menyimpannya itu si musolli, haing itu asobah, ala tuhrin, dalam keadaan suci, walam yakun, dan ora ono, tidak ada, opo tahtaha, di bawah itu asobah, opo najsun ghairu ma'fuin anhu, najis yang tidak dimaafkan, wa illa, dan kalau seandainya itu in wado'aha ala tuhrin, ada, maka mengulang lagi itu si musolli atas sholatnya, wa wujudi sakbatin, wasakbatin, dan ada lubang, patahat yang terbuka itu sakbah, biha, di itu jabhah, bil insidadil khalqi, di dalam tutup-tutup yang memang khalqiyun itu ya bawaan lahir lah, payuroi, maka menjaga itu si musolli, orang yang sholat, as-satro, ing tutup-tutup, di annahu, karena sesungguhnya itu satrun akidun, iku lebih kuat, walau ya bisat, dan kalau seandainya kering,
Opo jildatun kulit, ada kulit yang kering, piha di itu jabhah, hatta soro sehingga jadi itu si musolli, la yahussu tidak merasa itu si musolli, bima ing barang yusibuha ing mengena itu ma ha ing itu jildah, soha maka sah opo sujudu sujud alaiha ing itu jildah, wala yukallafu dan ora purih tidak diperintah itu si musolli izalataha ing menghilangkan itu jildah, wa illam yahsul sekalipun tidak berhasil lahu bagi si musolli min zalika dari itu ijalah opo masyaqatun masyakat kerepotan. Ya dulu. Pasal akan menjelaskan di dalam kewajiban-kewajiban kita ketika kita melaksanakan sujud. Sujud menurut lugot adalah at-tatamun wal mail. Ini menurut bahasa. Arti kata sujud itu siapa? Tatamun, merendah. Jadi sujud itu artinya turun, merendah. Bahkan sujud itu adalah lebih paling afdol di antara tawadu. Jadi tawadu itu ya dengan hati kita rendah hati, tidak ada sombong rendah diri. Nah itu namanya tawadu. Tapi dengan sujud itu adalah secara tidak langsung hati dan jiwa raga kita, badan kita, gitu ya, ditempatkan di tempat yang paling bawah. Nah itu wujud daripada merendahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan kita. Maka atas perintahan Allah sekalipun kita harus sujud, kita sujud. Nah itu diantara ketawaduan kita kepada Gusti Allah, penghambaan kita kepada Gusti Allah. Bahkan di antara yang paling dibenci oleh iblis adalah ibnu Adam, keturunan Adam itu kalau mau sujud. Kenapa? Karena iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah itu gara-gara tidak mau sujud. Atas perintahan Allah, iblis harus sujud penghormatan ke Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat pada sujud terkecuali iblis yang tidak mau sujud. Maka iblis yang tadinya asalnya penghuni surga dikeluarkan oleh Allah dari surga dan akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka kalau ibnu Adam, keturunan Adam mau sujud, iblis itu sangat benci. Ya, iblis sangat benci. Sujud di dalam sholat dilaksanakan marrotaini 2 kali. Berbeda dengan rukun-rukun sholat yang lain, Fatihah 1 rakaat ya 1 kali, rukuk 1 kali, i'tidal 1 kali. Rukun sholat yang diulang-ulang dalam 1 rakaat 2 kali adalah sujud. Artinya sujud. Ada kisah waktu Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Ketika Nabi diangkat oleh Allah dimi'rajkan ke langit, menemui para malaikat. Malaikat pada waktu itu yang paling pertama ditemui itu sedang duduk. Maka malaikat hormat kepada Rasul. Malaikat yang sedang duduk langsung berdiri dan membaca salam ke Rasul. Setelah membaca salam, lalu malaikat rukunya adalah ruku penghormatan kepada Rasul. Nah, sudah melihat Rasul dengan langsung. Lalu jalan lagi Rasul, ketemu lagi dengan malaikat. Para malaikat yang pada waktu itu sedang ruku, gitu ya, sedang ruku. Setelah Rasul datang, malaikat bangun dari ruku, terus membaca salam ke Rasul. Setelah membaca salam terus sujud, gitu ya, terus sujud
sujudnya lirul hurmah kepada Rasul. Lalu ketemu lagi dengan rombongan malaikat, golongan malaikat yang ketiga. Pada waktu itu malaikat yang ketiga dalam keadaan sedang sujud. Begitu ketemu Rasul, bangun. Setelah bangun baca salam ke Rasul, lalu sujudlah malaikat tersebut, sujud lagi malaikat. Nah, itu gambaran sholat. Jadi gambaran sholat sudah digambarkan oleh para malaikat ketika Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Karena kan di waktu Isra dan Mi'raj itu Nabi akan menerima amanah dari Allah, kewajiban ibadah sholat. Itu sudah digambarkan oleh para malaikat ketika Nabi ketemu dengan para malaikat. Malaikat yang sedang ruku bangun, setelah bangun terus baca salam, setelah baca salam lalu sujud. Ketemu dengan malaikat yang ketiga sedang sujud, bangun, setelah bangun baca salam terus sujud kembali. Nah, itulah perjalanan ibadah sholat. Lalu sujud itu juga hikmah dari diulang-ulangnya sujud adalah tadi selain tawadu kita kepada zat suci Allah yang menghidupkan, yang mematikan kita, itu adalah alamah bahwa kita itu dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah kan adanya di bawah, intinya kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah, kata Allah, manusia diciptakan dan akan kembali ke dalam tanah. Manusia dikubur dan nanti akan dibangunkan, dikeluarkan dari tanah itu. Nah, itulah ya, wujud atau hikmah daripada melaksanakan sujud. Syarat sujud ada 7 sah. Kalau terpenuhi syarat yang 7 maka sujud tidak sah. Karena ma wajaba wastamaro. Jadi syarat itu sesuatu yang wajib dan harus tetap ada semuanya. Maka jangan kurang dari yang 7 ini. Kalau yang 7 ini ada kekurangan, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, ya otomatis sholatnya pun tidak sah. Jadi syarat sah sujud itu ada 7. Bahkan kata Syekh Nawawi, bal aksar, lebih banyak dari 7. Mungkin 8, 9 dan seterusnya. Mana yang pertama dari yang 7? Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Jadi syarat sujud yang pertama, ketika kita sujud, kita harus sujud dengan 7 anggota badan kita. Jadi anggota sujud itu ada 7. Nah, anggota sujud itu ada 7. Sujud dengan 7 anggota. Mana yang 7? 1 jidat, lalu 2 yang 3 telapak tangan, tentunya. Lalu yang keempat dan yang kelima adalah 2 lutut, yang keenam dan yang ketujuh adalah ujung dalamnya butunil asobi, dalamnya jari-jari 2 kaki kita. Jadi 7 anggota badan ketika kita melaksanakan sujud. Dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasul bersabda, kata Rasul, kami ini diperintah oleh Allah dalam melaksanakan sholat. Ketika sujud itu harus sujud dengan 7 tulang. Ala sab'ati a'dhamin, dengan 7 tulang. Mana 7 tulang? Pertama, minal jabhah, jidat, paha, tarang, wal yadain, 2 telapak tangan, warubatain, 2 lutut, wa atrofil qadamain, dan dalamnya ujung-ujung 2 telapak kaki. Wal akufa asyab wa syarrah, dan ketika sujud ya tidak diperintahkan untuk melipat atau menggulung baju, pakaian, wa syarrah dan rambut. Jadi makanya yang terjaga, yang lebih rapi lah kita sholat pakai songkola waktu sholat gitunya. Ya nggak usah melipat-lipat yang gulung-gulung rambut.
Rawahu Syaikhun, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu yang kedua, syarat sahnya sujud yang kedua adalah antakuna jabhatuhu maksufatan. Sujud itu bisa sah apabila jidatnya ini maksufah, terbuka. Ini terbuka. Makanya kalau kita sholat pakai songkok, nah songkonya harus diatasin, di belakangin, di belakang. Jadi biar ketika kita sujud, jidat kita itu nempel di mahal sujud, di tempat sujud. Gitu. Nah kalau habis sholat boleh diginiin lagi songkoknya. Kalau DPR, intinya RT, lurah, lagi pidato, pakai songkoknya begini. Nah ini kan kurang pantas, intinya kurang berwibawa, intinya. Nah kalau lagi acara resmi, nah begini, tapi songkoknya. Gitu. Kalau lagi sujud, ya diangkat. Jadi biar jidat kita itu nempel ke tempat sujud. Gitu. Jangan tertutup dengan peci begini. Apalagi pakai pecinya depan orang. Jadi yang sujud itu kalau begini nanti songkok peci yang sujud, bukan jidat. Karena jidatnya tidak maksufah, jidatnya terhalang, jadinya terhalang. Jadi harus maksufah, terbuka, tidak boleh ada yang menutup. Illa li muslim, tadi jidatnya harus terbuka, terkecuali kalau ada uzur. Nah kalau ada uzur mah nggak apa-apa, jidatnya tertutup. Seperti mana ada uzur? Kawujudi syahrin nabihin biha, seperti jidatnya tertutup dengan rambut atau bulu yang jadi di jidat. Jadi tarangna teh naonnya bulu, penuh dengan bulu ini jidat. Jadi bulu itu rambut itu bukan hanya di kepala, tapi jidat itu penuh dengan bulu. Nah itu gak apa-apa, nggak harus dicabut-cabutin, yang harus. Itu diantaranya ada Abu Yashafi'nya kalau di Banten. Ini beliau itu ini berbulu gitunya. Beliau gitunya berbulu cukup. Kalau yang baru pertama ketemu gitunya. Nah, jadi berbulu, nah itu gak apa-apa. Lu udrin, itu mah udur. Gak harus nyari obat supaya gak tumbuh, gak harus. Udur. Jadi tertutup dengan adanya rambut atau bulu yang jadi di jidat. Satu, itu uzur. Lalu contoh uzur wa asobatin, ada perban. Diperban karena apa? Diwajib, karena sakit, karena luka, misalkan jatuh dari kendaraan, jatuh dari motor, kecelakaan, luka, itunya. Terus ke klinik, ke dokter. Akhirnya kata dokter biar sembuh, cepat sembuh dan supaya tertutup rapi, terjaga dari bakteri-bakteri yang datang dari luar. Akhirnya diperban, jidatnya diperban, gitunya. Diperban. Kalau kita sujud kan terhalang dengan perban tersebut, sehingga laujina hai susah kok kalau dilepas setiap mau sholat dilepas, setiap mau sholat dilepas, masyakotan sadidatan nanti akan merepotkan. Itunya sembuhnya nanti lama, repot, sakit, maka biarin aja sujud pakai jidat, tapi jidatnya tertutup dengan perban. Ya, nggak apa-apa, tidak maksufah. Lalu nanti sholat harus diulang nggak? Gara-gara kita sujudnya jidatnya tertutup dengan perban. Walayu idu in wado'aha ala tuhrin walam yakun tahtaha najsun goiru ma'fuin. Sholat tidak harus diulang. Kita misalkan kecelakaan, jatuh dari motor atau anak intinya jidat kita diperban. Waktu itu misalkan sebelum zuhur, pas zuhur kita sholat zuhur masih nempel perban, asar masih nempel, maghrib masih nempel. Nah, sholat kita zuhur, sholat asar, sholat dan seterusnya. Itu sholat tidak harus diulang lagi. Kalau di waktu kita menempelkan, dokter di waktu menempelkan perban ke jidat kita yang luka, kitanya dalam keadaan suci, berarti punya wudu. Punya wudu, kita punya wudu. Maklumlah
berangkat kerja habis sholat duha kali gitunya. Itu di rumahnya habis sholat duha langsung berangkat kerja, itunya di perjalanan kita jatuh dari motor tidak sampai di perban. Nah, pas kita diobatin di dokter ditempel perban, kitanya masih punya wudu. Lalu walam yakun tahan naksun, di bawah perbannya tidak ada najis, sudah dibersihin. Itunya sudah dibersihin sama dokter, sudah dibersihin, tidak ada najis. Nah, nanti itu sholat yang kita lakukan sepanjang kita jidat kita masih pakai perban, sujud terhalang dengan perban, itu walayu itu sholat tidak harus diulang. Nah, nanti bagaimana cara wudunya? Nah, itu lain lagi permasalahan. Wudunya itu nanti double bersucinya antara wudu dengan tayamum. Kata dokter ini, maaf jangan kena air, yang lingkungan yang kena perban jangan kena air. Kalau kena air ini penyembuhannya lama, malah dikhawatirkan ya lukanya semakin bertambah. Itu akhirnya ini tidak dibasahin, kita wudu, anggota wudu yang lain mah kita basuh, muka pun yang kita bisa basuh mah basuh, cuma ini perban nggak dibasuh, cukup diusap. Cuma nanti pengganti dari anggota wudu yang tidak bisa kena basuhan air maka diganti dengan tayamum. Jadi double bersucinya, wudu dengan tayamum. Wudu dengan tayamum. Wa illa kalau pas waktu nempelin perbannya bukan dalam keadaan suci, kita tidak punya wudu, atau di dalam perbannya banyak najis, banyak kotoran, darah yang belum dibersihkan, ada, maka nanti sholat kalau udah sembuh tuh perban udah diangkat, sholat yang kita lakukan, yang kita laksanakan sepanjang perban masih nempel harus diulang lagi, jadi harus dikodok. Berapa hari kita pasang perbannya? 3 hari, nanti sholat tersebut harus dikodok. Harus dikodok selama 3 hari, harus dikodok. Terus setiap datang sholat, kalau harus dikodok mah kita berarti nggak usah sholat, harus sholat mah. Sholat harus, gitunya. Itu harus dikodok, ya emang harus dikodok. Itu kenapa kita harus sholat? Lihurmatil waktu, menghormati waktu. Dosa kalau tidak sholat sekalipun nantinya mau dikodok, nggak boleh. Jadi kalau menyimpan perbannya itu di waktu tidak suci atau di dalam perban banyak kotoran najis, maka sholat sepanjang kita sujud pakai perban itu harus dikodok, harus dikodok. Nah, ada kalau dalam kitab yang lebih gede mah yaitu pasal Jababiroh, pasal yang khusus menjelaskan tentang pakai perban. Luka itu kalau di anggota wudu lukanya gitu, kalau di anggota wudu seperti di jidat ya kan, ini anggota wudu, jabah, wajah, tangan, kaki, itu bersucinya harus dengan wudu dan juga tayamum di global 2. Lalu selanjutnya wasak batin dan ada bolong. Jadi jidatnya ada bolong, patahat yang terbuka itu sakbah pihak di dalam jabhah. Jadi jidatnya pembawaan dari lahirnya, itunya jidatnya bolong. Gitu. Akhirnya ditutupin ilsidadil kholqi payuroi asatro. Jadi jidat yang bolong, ada bolong bawaan dari lahir terus ditutup. Mungkin kalau sekarang ditutupnya ke dokter lewat operasi segala macam, insya Allah kalau masih anak-anak yang nempel ya dari tutup. Nah itu kan jidatnya bolong, lalu ada penutupnya. Kalau zaman sekarang canggih itu ambil kulit dari anggota badan yang lain terus ditempel itu bisa kembali kalau masih anak-anak. Atau pakai apa? Pakai ditutup. Kalau nggak ditutup repot itu. Nah nanti di waktu sujud kan jidatnya agak tertutup sedikit karena ada bolongan tadi. Nah itu nggak apa-apa karena
karena ini mah udur ya, karena ini mah udur. Jidat bolong, lalu yang bolong terbuka itu mengapa ditutup ya. Nah, karena ditutup ya akhirnya jidatnya ada anggota jidat yang tertutup. Nah itu ketika sujud jidat tidak terbuka karena tadi ada bolongan lalu ditutup, maka itu pun udur ya. Sah sholatnya sah, sah sujudnya sah gitu. Lalu walau yang bisa jildatun, kalau mengering, ada kulit yang mengering di jidat gitu, kulit yang mengering di jidat habis pakai jedot gitunya kepala kita sampai memar, terus udah memarnya sembuh, ini kulit ada kulit yang mengelup, yang mau mengelupas itu ya. Biasanya kalau habis bisul biasanya ada kulit-kulit kering gitu ya. Nah, atau kita misalkan benturan, benturannya udah hampir sembuh, terus ada kulit yang kering. Nah, kulit yang kering tuh di jidat. Jadi jidatnya terhalang dengan kulit yang kering. Hatta soro layak musuh bima yusibuha. Tapi kalau kita sujud ya nggak terasa apa-apa ya, karena kulitnya juga udah kering. Jadi jidat kita tertutup dengan kulit kering. Kulit keringnya ya memang kulit kering dari jidat pula. Dan tadinya misalkan kita kena luka, terus luka udah hampir sembuh, ada kulit kering, kita enggak diburu pasir untuk kulit keringnya. Sah sujudnya sah. Sohaka sujudu alaiha, sah sujudnya. Itunya jidat yang tertutup dengan kulit kering. Lalu wala yukallafu iza naqlatuha, dan tidak diharuskan orang yang sholat di jidatnya ada kulit kering, itu kulit kering harus dihilangkan, dikelupasin. Enggak wajib, enggak harus. Itunya enggak harus. Wa ilam yahsul lahu min dzalika masyaqqatun, sekalipun kalau seandainya kulit tersebut dikelupasin, nggak bakalan merepotkan, nggak bakalan sakit karena udah kering, tapi masih nempel baik. Ketika kita sujud, jidat kita terhalang dengan kulit kering tersebut, sohak asujudu, kita tetap sah sujudnya. Itu mah utur, termasuk utur. Lalu wasali suhat, dan yang ketiganya syarat sahnya sujud. Yang ketiga, at-tahammulu bi ra'sihi, at-tahammulu memberatkan, bi ra'sihi dengan kepalanya si musolli, bil jabhah, di dalam jabhah, jidat, fakot doang atau dari belokok bahasanya. Duna baqiyatil a'dha, tidak sesisanya anggota sujud yang lain. Wa huwa, dan utawi itu tahammul iku ayusiba, mengenakan itu si musolli, orang yang sholat, menempelkan atau menaruh itu si musolli, sakla rosihi, seberat kepalanya si musolli, mau diasujudihi, di tempat sujudnya si musolli, orang yang sholat. Warabiuha, dan utawi yang keempatnya syaratnya sujud iku adamul huwi, tidak adanya turun, lil ghairihi, karena atau arah-arah selain sujud. Ai alla yaksida, yakni tidak boleh bermaksud itu si musolli bis sujudi dengan sujud ghairahu ing selain sujud, wahdah hale satu itu ghair, wal huwi, dan utawi kalimat huwi bidomil ha, didomahkan hanya huwi, wa fatihah bisa dipatahkan hanya hawi, berarti iku manahu, utawi maknanya itu huwi asukutu, ikut turun, min a'la, dari atas, ilal asfal, ke bawah, ya sujudnya turun, huwi itu turun. Wa amma biddomni fakot, adapun kalau kalimat huwi hanya didomahkan saja, huwi fakot halim lokok doang, famaknahu, maka utawi maknanya itu huwi iku al irtifatu, bangun atau ke atas.
Azza begitu juga keterangan yang dijelaskan fil misbah di dalam kitab Misbah. Nah, dulu. Yang ketiga, syarat sahnya sujud, kita ketika sujud itu harus memberatkan dengan kepala kita. Jadi maksudnya tidak boleh ditahan-tahan. Jadi sujud itu seberatnya kepala, taruh tempatkan di tempat sujud, nggak boleh ditahan. Ini mah jangan begini, karena sholatnya belakangan kebagian ke WC, ke tempat wudhu sholatnya. Pas sujud yang pertama, waduh basah ini tidak. Nah akhirnya sujud yang kedua nempel, tapi agak ditahan-tahan. Nah itu nggak boleh. Itunya agak ditahan-tahan, nggak boleh. Jadi taruh aja senormalnya, jadi seberatnya kepala, nggak boleh ditahan, jangan sampai nempel, gitunya. Tapi ditahan. Itu tandanya kepala ketika sujud tidak ditahan. Kalau kita sujud di atas kapas di bawah atau kapuk di bawah, yakin kapas atau kapuk tersebut akan turun. Gitunya, karena kepala kita ditaruh seberatnya kepala. Tapi kalau ditahan mah nempel itu kapuk, nempel itu kapas. Tapi karena ditahan, ya nggak bakalan turun, intinya nggak bakalan turun. Jadi seberatnya kepala itu jangan ditahan-tahan, taruh aja di tempat sujud. Tandanya tadi, kalau yang tidak ditahan, sujud di atas kapas, yakin kapas akan turun, kapuk akan turun, gitunya. Nah benda namanya empuk lah bahasa ini. Tapi kalau ditahan, sekaligus sujudnya di kapas, ya nggak bakalan turun karena ditahan. Nah ini nggak boleh ditahan-tahan. Jadi harus seberatnya kepala itu ditempatkan di tempat sujud. Fil jabhah faqat, ini hanya kepala doang. Ya, yang lain guna bagi Allah, tidak harus anggota-anggota yang lain. Apa sih tahammul itu? Ayusiba sakla rosihi, mau dia sujud ini. Jadi orang yang sholat itu seberatnya kepala taruh di tempat sujud. Itu jangan ditahan-tahan, Jadi seberatnya kepala kita tempatkan di tempat sujud, jangan ditahan. Nah, ini tidak sah kalau ditahan. Contohnya tadi, atau ini masjid karpetnya pas kita sujud sakit banget ini karpetnya. Itu sholat di masjid-masjid yang lain, sujud ketika sujud, aduh ini empuk karpetnya, ini sakit ini karpetnya jelek banget. Akhirnya sujud yang kedua ditahan, cuma nempel doang udah sakit banget. Nah itu nggak boleh, itunya jangan ditahan. Yang keempat, syarat sahnya sujud itu tidak adanya turun tujuan lain sujud. Jadi kita turunnya tok khusus sujud, jangan sampai kalau istilah Sunda sabarian gitunya, sekalian lah, jangan. Contoh seperti mana? Kita kan bangun dari ruku, tidak sami Allahu liman hamidah, baru juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Misalkan di kaki kita ada yang gatel, ya, di sini nih di bawah lutut ada yang gatel, kita garuk nih agak membungkung gitunya, agak turun. Sekalian mau sujud dah. Itu ada istilah sekalian, itu nggak bisa. Jadi turunnya ada tujuan yang lain, mau garuk yang gatel, gitunya, mau garuk yang gatel. Atau misalkan ada anak yang bercanda ke kita sedang Rabbana lakal hamdu tidak, dari dorong, akhirnya kita turun. Gitu, akhirnya kita turun. Nah, udah memang kita mau sujud. Nah, itu contoh seperti itu nggak bisa. Jadi turunnya dari itu ke bawah semata-mata tujuan maksud, nggak boleh ada maksud yang lain. Gitu. Jadi likuirihi kalau ada tujuan seperti tadi. Hui itu bahasa Arab, bisa dilemahkan haknya, bisa dipatahkan, maknanya turun dari atas ke bawah, turun, itunya sujudkan dari atas dan turun ke bawah. Kalau hanya dilemahkan tidak bisa dipatahkan, maka itu artinya lain irtifah. Jadi bahasa Arab itu ya beda harokat aja, udah beda artinya bahasa Arab.
Ya, pahala puila beda. Pahalanya, kalau pahala mengerjakan, kalau puila mah dikerjain. Udah beda. Nah itulah bahasa Arab di anna ziyadatul bina, artinya li anna ziyadatul harokat. Nah, jadi beda harokat itu udah beda makna. Itu bahasa Arab. Lalu wahomisuha, dan yang kelimanya syarat sahnya sujud ala yasjuda ala syai'in. Ala yasjuda, tidak boleh sujud si musolli ala syai'in ing sesuatu muttasilin yang itisol. Itisol itu nyatu atau menempel bihi ing si musolli. Ya taharoku, yang bergerak itu biharkatihi, dengan gerakan si musolli. Aifi qiyamihi, di waktu berdirinya si musolli. Walau bil kuwah, sekalipun geraknya bil kuwah. Kuwah itu perkiraan, kira-kira. In sholat, kalau sholat itu si musolli qaidan hale duduk. Wasajada, dan sujud itu si musolli, orang yang sholat sambil duduk, ala muttasilin ing sesuatu yang nempel bihi ke si musolli, orang yang sholat sambil duduk. Layak taharraku, tidak bergerak itu syekh biharkatihi, dengan geraknya si musolli fil qu'udi, di waktu duduk. Wakana, dan ada bihaitsu law sholat, kalau seandainya sholat itu si musolli yang tadi sholatnya sambil duduk, min qiyamin, dari berdiri, lataharroka, yakin bergerak itu syekh biharkatihi, dengan bergeraknya si musolli. Fayadurru, maka mudorot opo zalika, itu sujud gitu ya, yang nyujudin syekh sesuatu yang nempel ke badan. Wa minal muttasil, dan ikut sawareh, sebahagian dari yang nempel. Wa minal muttasil, dan ikut sebahagian dari yang nempel ke badan si musolli. Juz'uhu, utawi juj sebahagian jujnya si musolli. Fala yasihu, maka ora sah apa sujud ala nahwi yadihi ing tangannya si musolli. Wa amal munfasil, adapun yang terpisah dari orang yang sholat, tidak nempel, tidak nyatu, walau hukman, sekalipun hukumannya, kaudin, seperti kayu, au mandilin biadi, atau sapu tangan. Payasiku, maka sah apa sujud alaihi ing itu udin atau munfasil. Dianahu, karena sesungguhnya itu si udin, artinya kayu atau sapu tangan, layu adu, tidak dibilang-bilang itu mandil atau udin muttasilan, nempel atau nyatu bil qurbi, di dalam mulut. Wakada, dan begitu juga torfu amamatihi, ujung amamah itu sorban yang dipakai di kepala, ujung, suka ada bututnya kan, itu amamah. Torfu amamatihi, ujung amamahnya si musolli atau wiri yang panjang, jidan temenan, wah panjang, berapa meter, tahu bututnya juga di sorbannya. Bihaitsu la yataharraku, dengan sekira tidak bergerak itu tarfu amamah, biharkatihi, dengan bergeraknya si musolli. Di annahu, karena sesungguhnya itu tarfu amamah iku fi hukmil munfasil, di hukuman munfasil, jadi tidak nempel, munfasil itu terpisah. Selanjutnya yang kelima, syarat sahnya sujud itu, orang yang sujud tidak boleh nyujudin sesuatu yang mana sesuatu tersebut nempel, nyatu dengan orang yang sholat. Nyatu dengan orang yang sholat. Yang mana benda yang nyatu tersebut, kalau orang yang sholatnya bergerak, dia ikut bergerak.
Orang yang sholatnya berdiri, dia ikut ke atas. Orang yang sholatnya turun, duduk atau sujud, dia ikut turun. Nah itu ya taharruf bi harakatihi. Jadi bergerak sesuai dengan mengikuti pergerakan orang yang sholat. Itu ya, seperti ini sorban gitu ya, saya pakai. Atau seperti tadi peci, sompo gitu ya. Nah, jadi itu sesuatu yang nempel di badan kita yang sedang sholat. Itu kita tidak boleh menyujudin sesuatu yang nempel di badan kita dan sesuatu tersebut ikut bergerak dengan pergerakan kita. Orang yang sholat ke atas ikut ke atas, orang yang sholat ke bawah turun, mau sujud atau mau duduk ikut turun. Itu kita tidak boleh sujud yang menyujudin sesuatu tersebut. Di qiyamihi, di waktu berdiri. Ya seperti ini gitunya, kebikinan pakai sorban. Pas sujud sorbannya duluan ke depan. Nah ini nyujudin ini sorban, ini nggak boleh. Gitunya, ini nggak boleh nyujudin sorban, nggak boleh. Atau orang pakai baju gamisnya tangannya lebar-lebar, gitunya. Pas sujud itu nyujudin tangan, baju tangan gamisnya itu. Nah ini juga nggak boleh, karena ya taharrufu bi harakatihi. Jadi bergerak, ya, ikut bergerak turun dan naik sesuai dengan pergerakan orang yang sholat. Seperti ini contohnya sorban yang dipakai pas turun mau sujud, sorban duluan, sujudnya ke sorban. Nah ini nggak boleh. Tuh. Walau bil kuwah sekalipun bil kuwah, apa bil kuwah? Perkiraan. Seperti orang yang sholat sedang duduk, orangnya sholatnya duduk, gitunya. Kan kalau orang yang sholatnya sedang duduk beda dengan orang yang sholatnya sedang berdiri, gitu. Lalu begitu dia sujud, dia nyujudin ke benda yang nempel, seperti ini sholat. Ya, saya seperti sholatnya sedang duduk, sambil duduk karena misalkan sedang sakit. Kan orang yang sedang duduk pas sholatnya, ini sorban itu nggak ikut bergerak, ruku cuma begini kan, itu sami Allah liman hamidah. Terus sujud ya cuma di bawah terus gitunya, nggak banyak ikut bergerak, cuma di bawah terus. Nah itu sekalipun ya perkiraan seperti orang yang sholatnya sambil duduk, lalu dia sujud ke benda yang nempel di badannya, la yataharraku bi harakatihi bil qu'ud. Karena sholatnya sambil duduk, di waktu dia duduk itu benda, itunya benda yang nempel seperti sorban tidak ikut bergerak dengan pergerakan dia, ya karena sholatnya sambil duduk. Tapi kalau seandainya dia walau sholat min qiyamin, kalau seandainya dia diperkirakan sholatnya sambil berdiri, yakin ini sorban akan ikut bergerak sesuai dengan pergerakan dia. Payah dulu tadi kan, itu juga madorot. Di orang yang sekalipun orang yang sholatnya sedang duduk, kalau nyujudin sorban, itunya itu sholatnya tidak sah, sujudnya tidak sah. Gitu. Karena kalau diperkirakan dia sholatnya sambil berdiri, ini bilkuah perkiraan. Kalau seandainya dia sholatnya walau sholat iman, kalau seandainya dia sholatnya sambil berdiri, sekalipun tadi di waktu duduk masih tidak ikut bergerak, tapi kalau di waktu berdiri itu sorban ikut bergerak, lalu dia sujud ke sorban, orang yang sholatnya sambil duduk, maka fayadurru dzalika, ini madorot. Jadi maksudnya sujudnya tidak sah. Jadi nggak boleh kita nyujudin ya benda yang dibawa, yang dipakai oleh kita, lalu benda tersebut bergerak sesuai dengan pergerakan orang yang sholat. Termasuk benda yang nempel di badan, juz'uhu sebahagian anggota orang yang sholat, itu juga termasuk benda yang nempel. Mana? Maka pala yasiu asujudu ala yadihi. Orang kalau sholat menyujudin tangan juga enggak sah. Begitu sujud, tangan kan harusnya di samping. Ini malah gini. Nah, nyujudin tangan. Nah, itu sama seperti kita sholat nyujudin sorban. Itu. Nah, jadi di antara sebahagian yang nempel juga juz'uhu, sebahagian juz anggota badan orang yang sholat. Nah, dikarenakan
gitunya termasuk mutasil, maka fala yasihu as-sujudu ala yadayhi. Tidak sah kalau kita sujud seumpamanya ke tangan kita. Sujud ke tangan. Atau tadinya sujudnya kan malah ke peci gitunya. Jadi pecinya enggak dibuka. Itu tidak sah. Lalu bagaimana kalau kita nyujudin benda yang memang terpisah dari badan kita? Wa amal munfasil walau man kaudin aw mandirin fayasi wa sujudu alaihi. Jadi kalau sujud nyujudin benda yang memang tidak nempel, tidak nyatu ke badan kita, itu enggak apa-apa. Seperti mana? Ya, kaudin seperti kita sujud ke kayu. Kalau misalkan masjidnya kayak zaman dulu ke kayu, ke apa ya, bambu dulu makan kaju, kaju itu musola kecil, panggung kalau daerah sini itunya dari bambu, kaju itunya dari bambu atau dari kayu, nggak apa-apa. Au mandir dia dulu atau sapu tangan, sapu tangannya digelar di bawah, kita sujud sapu tangan, itu nggak apa-apa, gitu. Yang jelas sejadah, sapu tangan nggak apa, karena itu nggak nempel di badan kita. Fayasihu as-sujudu alaihi, sah sujud ke kayu, sah sujud ke sapu tangan, gitunya. Yang ada ditaruh di bawah, gitu. Atau sorban pun kalau memang udah lepas, pas kita mau sujud, sorban turun duluan, lepas dari badan, nggak apa-apa itu mah. Kalau lepasnya dari badan, nah yang tidak boleh mah kalau masih nempel dari badan. Kalau udah lepas turun duluan ke lantai, kita sujudin sholat, nggak apa-apa, gitu. Jadi yang nggak boleh itu kalau masih nempel, kalau masih nyatu. Gitu. Lalu li'annahu, kenapa jadi sah sujud nyujudin sapu tangan, sujudin kita nyujudin ke apa ya? Kalau sekarang ke lantai lah, dulu mah udin itu mah contoh zaman dulu, karena yang narang kita ada juga zaman dulu itu. Kalau sekarang ke lantai, ke sejadah, di annahu la yu'adu mutasilan bi urfi, karena itu mah tidak dibilang nempel ke badan kita, itu mah dipakai, barang dipakai, gitunya. Sejadah barang dipakai, bukan maksudnya diinjak lah di bawah, enggak ikut kan sejadah, ikut naik ke atas, enggak di bawah terus dia mah, gitunya. Lantai enggak ikut naik ke atas, sapu tangan juga enggak ikut naik ke atas. Begitu juga tidak termasuk yang nempel, termasuk terpisah ujung amamah, ujung sorban, ujungnya panjang sekali, sehingga saking panjangnya itu sorban ujungnya, orang yang sholat turun naik, pergerakan bergerak turun naik ketika berdiri, turun ketika ruku dan ketika sujud, layak taharoku biharokatihi, tidak ikut bergerak, ada terus di bawah. Jadi kalau orang misalkan orangnya pendek, tentunya dia tingginya juga cuma 1 meter, tapi pakai sorban 6 meter, ujungnya panjang banget. Sebagian ada yang dipakai sejadah. Jadi karena orangnya pendek, sorbannya 6 meter, gitunya. Dia turun naik dari mau berdiri masih di bawah, nggak ikut naik. Dia turun ya apa lagi? Nah, bagaimana tuh kalau nyujudin sorban yang tawil jiddan, panjang sekali, gitunya, yang sehingga dia bergerak turun naik, gitunya, turun naik mau berdiri, turun ya mau ruku atau mau sujud, tidak ikut bergerak. Nah, itu sah nggak apa-apa. Jadi sejadah, sorban sekalian dibikin sejadah. Itu. Kenapa tidak madorot atau sah-sah saja sujudnya? Di anau fi hukmil munfasil, karena itu di hukuman munfasil, artinya terpisah, tidak nempel, tidak nyatu. Jadi yang tidak sah, sekali lagi kita nyujudin sesuatu itu yang nyatu, yang nempel di badan kita, yang sehingga bisa ikut bergerak, ya, dengan pergerakan kita di waktu melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah setengah 6 lewat 2. Barangkali doa ada yang ditanyakan, diri silakan. Ada, misalnya ada cukup.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وليا من أهل الشر وأهل الضير. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syekh Haji Ibrahim sudah memberikan banyak ilmu sampai dengan sujud. Semoga ini menjadi ilmu kita bisa dipraktekkan di amal berkehidupan atau sholat kita setiap hari. Dengan berakhirnya kita juga mohon maaf atas segala kurang kelewat dalam penyambutan tempat dan waktu kurang bisa memuaskan sebagai pembawa acara maupun segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli